Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wali Kota bersama-sama mendukung persiapan tambahan tempat tidur, persiapan tambahan tempat isolasi yang terpusat. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia telah meminta klarifikasi terkait adanya pengaduan atau laporan dari teman-teman yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim advokasi selamatkan KPK. Sari Berita, Gubernur Jawa Tengah mengajak partisipasi perguruan tinggi menekan penyebaran COVID-19. Anggota Ombudsman RI meminta penjelasan pimpinan KPK mengenai pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 11 Juni 2021 bersama saya Aisurya. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Hingga 10 Juni 2021 kemarin lebih dari 11.400.000 orang di Indonesia telah menerima vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap atau 2 kali suntikan. Ratusan prajurit TNI dari Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua. Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menindak premanisme dan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan pendengar, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya dalam Warta Berita pagi ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak perguruan tinggi berpartisipasi menekan penyebaran COVID-19. Dari RRI Purwokerto, berikut laporan selengkapnya bersama Robin Abdurrahman. Wali Kota bersama-sama untuk menghitung persiapan tambahan tempat tidur. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus meminta kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Wage Purwokerto untuk menjaga jarak dan memakai masker. Hal ini dilakukan Ganjar saat memberikan bantuan kepada para pedagang Pasar Wage Purwokerto yang kiosnya terbakar September lalu. Dirinya juga menolak sejumlah orang yang ingin meminta bersuap foto karena takut menyebabkan kerumunan dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Ganjar Pranowo di Pasar Wage Kamis sore juga menjelaskan kepada wartawan bahwa di Jawa Tengah sudah ada 8 kabupaten kota yang masuk zona merah dengan wilayah terparah Kabupaten Kudus, sehingga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di sekitarnya terus memberikan bantuan seperti alat kesehatan dan juga tenaga kesehatan atau nakes yang diperbantukan ke Kudus. Karena nakes saat ini masih kurang, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng perguruan tinggi untuk ikut membantu Kudus. Sekarang seluruh kawan-kawan Bupati Wali Kota bersama-sama Brebes dan Kabupaten Tegal. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku diminta penjelasan oleh anggota Ombudsman RI mengenai perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN hingga regulasi pelaksanaannya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia telah meminta klarifikasi terkait adanya pengaduan atau laporan dari teman-teman yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim advokasi selamatkan KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron bersama dengan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa telah mendatangi gedung Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan klarifikasi terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi ASN. Gufron menyatakan bahwa dirinya sebagai perwakilan KPK dimintai penjelasan mengenai perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sampai dengan regulasi pelaksanaannya. Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan 3 hal pokok dalam polemik ini. Menurut Gufron, dari Undang-Undang KPK tersebut kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam PP nomor 41 tahun 2020 dan selanjutnya PP nomor 41 tahun 2020 tersebut lebih detail secara teknis diatur lebih lanjut oleh KPK dengan Perkom nomor 1 tahun 2021. Apa yang kami jelaskan, tentu KPK sebagai bagian dari lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bertugas menegakkan
dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi menyampaikan 3 hal pokok. Pertama, bahwa KPK memiliki legal standing untuk melaksanakan pengalihan status pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua, bicara prosedur. Prosedur mulai pembentukan peraturan Komisi nomor 1 2020 dan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, bahwa semua proses mulai dari pembuatan kebijakan sampai pelaksanaan itu semua kami lakukan dengan memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Apa indikatornya? Pada saat pembuatan perkom, transparan. Sementara itu, anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawen memastikan proses pengusutan dugaan maladministrasi pelaksanaan TWK dilakukan secara independen dan profesional. Meski demikian, Ombudsman belum bisa memberikan hasil penelaahan terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK, karena masih akan meminta keterangan dari pihak-pihak lain seperti Badan Kepegawaian Negara yang juga terlibat dalam proses hingga pelaksanaan TWK. Dan kami tentu saja belum bisa masuk ke penyampaian soal hasil atau substansi ya. Jadi Ombudsman tidak boleh mendahului proses, tidak boleh mendahului hasil. Yang bisa saya sampaikan hari ini adalah soal proses yang kita lalui saja gitu. Jadi sebagaimana yang sudah juga disampaikan bahwa yang menjadi perhatian Ombudsman tentu adalah yang terkait dengan tugas fungsi dari kewenangan kami untuk melihat apakah ada dugaan maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK dari tadinya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap menjadi ASN. Diketahui memang 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi pada proses tes wawasan kebangsaan. Laporan dilakukan oleh 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus atau tak memenuhi syarat dalam tes asesmen TWK tersebut. Komisi Yudisial berharap Mahkamah Agung melaksanakan rekomendasi mereka mengenai pemberian sanksi kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan Muhammad Isnin Suhanda. Selama ini sering kita perhatikan bahwa hubungan sinergitas antara KAI dengan Mahkamah Agung sering kita lihat kurang harmonis. Komisi Yudisial sebagai lembaga tinggi negara yang salah satu fungsinya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim sudah banyak memberikan rekomendasi sanksi bagi hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ke Mahkamah Agung. Menurut Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufik Hazet, meski telah merekomendasikan sanksi, namun banyak rekomendasi KAI tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Bahwa sebagian besar rekomendasi dari Komisi Yudisial selalu atau banyak yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Untuk itu, ke depan kita akan melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana supaya rekomendasi dari KAI ini tidak menjadi protesan kosong gitu, sehingga Mahkamah Agung bisa menghargai atau menerima rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Sementara itu, Komisioner KAI Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violeta mengatakan KAI terus melakukan pengawasan terhadap hakim baik yang diminta maupun atas inisiatif KAI, dan KAI telah memberikan rekomendasi sanksi mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Itu terdiri dari yang sanksi ringan 47 per hakim, sanksi sedang 14, sanksi beratnya 3. Ada yang kena teguran lisan, teguran tertulis, ada yang kena sanksi penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, sanksi non-palu, ada non-palu yang sampai 2 tahun gitu ya, itu dianggap sebagai sanksi berat, dan bahkan ada satu yang diusulkan untuk diberhentikan. Untuk mengatasi persoalan banyaknya rekomendasi dari Komisi Yudisial yang tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, KAI bersama Mahkamah Agung membangun sinergitas dengan membentuk perwakilan penghubung yang beranggotakan 3 orang komisioner KAI dan dari Mahkamah Agung. Pada pertengahan bulan ini, Kabupaten Sumeneb akan melakukan upaya penanggulangan dan mempersempit potensi penularan virus corona yang disebut serbuan vaksinasi dengan target 1.500 orang. Berikut laporan selengkapnya bersama Supriyadi.
rencana vaksinasi atau serbuan vaksinasi di Kabupaten Sumeneb dengan sasaran 1.500 orang. Percepatan pelaksanaan program vaksinasi terus dilakukan pemerintah. Bahkan saat ini serbuan vaksinasi mulai dilaksanakan pada sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sumeneb yang terjadwal pertengahan Juni 2021. Agar serbuan vaksinasi berjalan maksimal, sebelumnya Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta memantau langsung setiap persiapan yang dilakukan. Maijen TNI Suharyanto mengatakan untuk di Kabupaten Sumeneb serbuan vaksinasi akan menyasar sekitar 1.500 orang dari berbagai unsur. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya menanggulangi atau mempersempit potensi penularan virus corona. Rencana vaksinasi atau serbuan vaksinasi di Kabupaten Sumeneb dengan sasaran 1.500 orang, dan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI juga akan hadir langsung melihat pelaksanaan vaksinasi itu dan vaksinasi. Sumeneb sampai dengan saat ini, alhamdulillah ini termasuk daerah yang kuning. Penambahan kasus harian baik yang positif maupun yang meninggal kecil sekali. Bahkan sempat 9 minggu berturut-turut tidak ada penambahan kasus positif satu orang pun. Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi mengaku semua persiapan serbuan vaksinasi COVID-19 telah rampung sesuai dengan arahan pemerintah pusat, mulai dari ketersediaan vaksin, vaksinitator hingga masyarakat yang menjadi sasaran. Menurutnya, setiap ketentuan berkenaan dengan pencegahan penyebaran virus corona penting dilakukan secara maksimal. Selain vaksinasi, juga penerapan protokol kesehatan. Kita ini kan siap saja kan, pemerintah kabupaten ikut saja kan, karena ini mengirim kunjungan, maka pasti kita siapkan apa yang menjadi rencana Kapolri dan Panglima. Target vaksinasinya ini kan ada 1.500, tapi kami kan laksanakannya itu nanti dari pagi lah, tidak mungkin langsung. Ini kan juga menjaga kerumunan. Ya persiapan khusus tentunya kita lakukan lah pasti. Tapi apa yang menjadi program pemerintah pusat. Pelaksanaan serbuan vaksinasi bagi 1.500 orang akan dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Sumeneb. Setiap sasaran vaksinasi dilakukan secara terjadwal guna menghindari terjadinya kerumunan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Nilai-nilai Trisakti yang digagas Presiden Soekarno dianggap menjadi gagasan penting dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19. Trisakti Soekarno diharapkan dapat diterapkan masyarakat, khususnya generasi milenial di tengah persaingan global. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3, disampaikan Joshua Sihombing. Laporan khusus. Laporan khusus. Relevansi Trisakti Soekarno itu menjadi relevan dengan situasi pandemi COVID. Makna Trisakti yang digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Trisakti yang dicetuskan sang proklamator itu ialah berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam sektor ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan menjadi salah satu dasar memajukan bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, Romo Beni Susetio menilai, membumikan Trisakti menjadikan Indonesia memiliki karakter bangsa yang sangat berbeda dari negara-negara lain. Apalagi Romo Beni dalam sambungan teleponnya kepada Pro 3 RRI mengatakan bahwa di tengah hantaman pandemi COVID-19 dan dengan persaingan global yang semakin ketat, harapan membangun Indonesia di kancah dunia melalui berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi ujung tombak generasi milenial dalam mengimplementasikan Trisakti Soekarno pada pemulihan ekonomi nasional. Maka anak-anak muda harus mulai menciptakan kreasi ketahanan pangan, tidak hanya tergantung dari beras. Tapi ketahanan pangan bisa dari sagu, ketahanan pangan bisa dari singkong, ketahanan pangan dari bijian. Nah itu harus dijadikan produk industri. Nah itu kekuatan, salah satu kekuatan pangan. Itu relevansinya sangat relevan sekarang ini. Nah, tapi semua itu harus disokong dengan pendidik budaya. Jadi Trisakti itu kan intinya bahwa kita kemandirian dan politik, ekonomi dan budaya itu. Karena budaya itu tidak hanya menyangkut etos kerja, tapi budaya itu menjadi bangga dengan Indonesia. Dan dengan budaya itulah kita memiliki karakter sebagai orang Indonesia. Sementara itu, upaya membumikan nilai-nilai Trisakti yang digagas Insinyur Soekarno mendapat respon positif dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andreas Hugo Pareira.
Meski upaya implementasi nilai-nilai Trisakti yang saat ini berada di pundak generasi milenial sempat menjadi kekhawatiran akan tidak tercapainya makna Trisakti dengan masuknya berbagai macam tradisi dan kebudayaan dari luar, namun Senator PDIP Andreas Pareda mengharapkan implementasi nilai-nilai Trisakti oleh generasi milenial dapat diwujudkan secara dini dari lingkungan keluarga dengan kecintaan terhadap produk Indonesia. Bidang budaya, percaya. Nah, di sini tentu harus muncul di dalam produk itu harus muncul di dalam ya kehidupan sehari-hari dan berawal dari lingkungan paling dekat, keluarga, dan bagaimana interaksi dengan terkait dengan masyarakat yang ada di lingkungannya maupun dengan masyarakat luar. Berarti dengan kata lain tidak terbuai dengan produk-produk luar, namun menanamkan kecintaan terhadap produk dalam ya Bang ya? Ya, saya kira itu adalah salah satu bentuk di mana kita bicara tentang kita mulai untuk bicara tentang berdikari di dalam bidang ekonomi dengan memulai dengan menggunakan menggunakan apa yang kita miliki gitu. Mulai dari diri sendiri begitu ya Bang ya? Mulai dari diri kita sendiri. Di sisi lain turut andilnya generasi milenial dalam membumikan nilai-nilai Trisakti juga mendapat respon dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo dalam sambungan teleponnya kepada Pro 3 RRI menjelaskan adanya peran dari masing-masing generasi dalam implementasi membumikan nilai-nilai Trisakti memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kalau dulu cita tanah nasionalisme ditempatkan dalam ukuran fisik, seolah-olah bahwa kita punya rumah halaman, kita pagari, orang luar dilarang masuk. Sekarang cita tanah air itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh bercampur bergaul dengan eksistensi keberadaan mereka yang di luar pagar kita. Sekarang ini di dalam era persaingan, kita justru harus keluar bergaul, berani bersaing dan menang dalam persaingan. Itu berbeda sebenarnya. Nah, inilah saya katakan ini adalah kontekstualisme di dalam melihat sebuah fenomena. Namun hal yang terpenting bagi generasi milenial saat ini dalam membumikan nilai Trisakti Soekarno diungkapkan oleh Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo ialah adanya tekad generasi milenial dalam memenangkan persaingan global. Dan berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai konsep nilai Trisakti Soekarno. Nama saya Alma dari Bogor. Jadi sebagai pemuda kita itu harus jas merah, termasuk butir-butir Pancasila, dan harus diimplementasikan karena butir-butir Pancasila itu merupakan hasil konkret dari gagasan Trisaktinya Soekarno. Jadi kalau ingin membumikan Trisakti Soekarno, setidaknya nilai-nilai Pancasila kita harus amalkan. Halo, nama saya Maulana. Bagi saya menerapkan konsep Trisakti dari Soekarno karena di bidang politik ya, politik simpel aja sih, misal kita ikut pemilu, ikut bertarik. Budaya kita seperti apa gitu, bukannya malah ikut budaya luar. Kemarin sempat viral juga, dan itu mengakibatkan kerumunan di mana-mana di salah satu restoran cepat saji itu. Selanjutnya pendengar kami hadirkan komentar RRI. Naskah disusun dan disampaikan redaktur senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Kemampuan pemikiran dan kepemimpinan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno memang tidak disangsikan lagi. Salah satu pemikiran dan konsep yang diungkapkan adalah Trisakti. Bung Karno memformulasikan konsep Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa. Falsafah Trisakti yang dinarasikan Bung Karno tersebut sampai sekarang masih sangat relevan. Tiap bangsa harus memiliki kemandirian untuk dapat disebut sebagai merdeka seutuhnya. Kita saksikan Cina, Amerika, dan Rusia adalah ciri bangsa mandiri. Dalam dunia digital misalnya, mereka sangat mandiri. Semisal adalah dengan mesin pencari.
Ketika banyak masyarakat dunia mengakses Google, maka Cina Tiongkok punya Baidu dan Rusia punya Yandex. Ketika orang ribut soal WhatsApp, maka Cina Tiongkok punya WeChat. Pada saat yang sama, mereka juga mandiri dalam beragam produk manufaktur serta agribisnis. Karena kemandiriannya, maka negara itu disebut adidaya dan tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai negara yang besar, Indonesia sejatinya perlu terus mengimplementasikan falsafah kemandirian Trisakti tersebut. Salah satu kuncinya adalah kemampuan kepemimpinan yang kuat. Tidak banyak orang di negeri ini memiliki kemampuan kepemimpinan dengan konsep, gagasan, dan strategi implementasinya. Ini adalah jiwa leadership. Negeri ini memang memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan pemikiran dan juga kepemimpinan yang kuat untuk memandirikan dan memajukan Indonesia. Demikian komentar, selamat pagi. Pendengar, sebelum menutup warta berita pagi ini, kami hadirkan informasi dari luar negeri. ASEAN dan Tiongkok segera melaksanakan pertemuan guna melanjutkan negosiasi kode etik di Laut Cina, khususnya di Laut Cina Selatan yang sempat tertunda setahun terakhir karena pandemi COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. ASEAN dan Tiongkok akan segera menggelar pertemuan untuk membahas lebih lanjut negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Deng Xijun, dalam pengarahan pers, Kamis 10 Juni secara daring menyebut dalam hasil konsensus dari pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN Tiongkok awal pekan ini di Chongqing, disepakati pertemuan fisik akan digelar secepatnya. Dijelaskan terpaksa terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Mereka mencapai konsensus terkait konsultasi kode etik yang mana akan dilanjutkan dengan pertemuan fisik. Sesi penyusunan naskah sebagai lanjutan kedua dari naskah yang ada secepatnya. Xijun memastikan baik dalam proses implementasi pernyataan perilaku maupun kode etik di Laut Cina Selatan, Tiongkok bersedia bekerja sama secara efektif serta sejalan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Tiongkok akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk melanjutkan implementasi pernyataan perilaku secara penuh dan efektif serta membuat kode etik yang substantif dan efektif yang sejalan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Ini akan menjadi demonstrasi penuh dari keyakinan, kemampuan, dan kebijaksanaan kita dalam bersama-sama melindungi kawasan yang damai dan stabil. Pakar Politik Keamanan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana berpendapat, kode etik bukanlah hasil akhir dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Tiongkok. Menurut Laksmana, dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan hanya didukung oleh sedikit instrumen yang tersedia termasuk UNCLOS 1982. Kekhawatiran yang saya miliki ketika Anda mencampur keduanya adalah Anda menganggap satu solusi berhasil untuk yang lain. Padahal sebenarnya untuk penyelesaian sengketa hanya ada sedikit instrumen yang tersedia termasuk UNCLOS. Tetapi untuk manajemen ketegangan ada perangkat yang jauh lebih luas yang harus kita pertimbangkan. Pada pertemuan di Chongqing awal pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah pembahasan kode etik dalam waktu dekat. Serta dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN Tiongkok itu, Retno Marsudi menyampaikan kemampuan mengelola Laut Cina Selatan akan menjadi ujian bagi hubungan ASEAN dan Tiongkok. Sementara Tiongkok kerap mengklaim sepihak Laut Cina Selatan memiliki sejarah tersendiri berdasarkan cerita di masa lalu, yakni di mana terdapat 9 garis putus-putus yang dipersengketakan dengan Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Vietnam. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Aisurya, selamat pagi.